semuanya, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika bersama saya Bu Miftah dan halo, saya Viva. Hai, saya Tria. Halo, saya Willy. Halo, saya Brandon. Nah, teman-teman semuanya yang ada di rumah, ingat nggak episode kemarin kita sudah belajar matematika tapi sambil main games nih pakai kartu remi, nama gamesnya Lucky 24. Nah, kalau episode kali ini akan ada yang berbeda nih. Apa tuh Kak Afifa? Nah, teman-teman di rumah, hari ini kita akan belajar matematika dengan menggunakan alat peraga matematikanya langsung. Teman-teman di rumah pasti keseringan belajar matematika itu dengan menggunakan buku, alat tulis lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar sambil mempraktikkan bagaimana menerapkan matematika dengan menggunakan alat peraga matematika. Bagaimana nih Kak Tria? Apa nih nama alat peraga yang ada di depan kita ini? Nah, nama alat peraga ini yaitu clinometer. Nah, di sini ada clinometer. Nah, clinometer ini alat untuk mengukur kemiringan atau sudut elevasi. Dan di sini ada juga laser. Nah, di sini ada meteran yang akan mengukur jarak antara alat peraga ini dengan objek yang akan diukur. Sebelumnya teman-teman, perlu kami informasikan juga bahwa alat peraga ini dibuat oleh SMA Bina Mulia selaku juara 1 alat peraga matematika di kompetisi matematika ke-21 kemarin. Mungkin Kak Tria boleh nih jelasin cara kerja dari alat peraga ini. Iya, jadi alat ini kan pertama kita taruh di lantai gitu, lantai yang datar. Nah, setelah itu kita ukur jarak antara objeknya dengan meteran ini. Nah, kita ukur berapa jarak antara alat ini dengan objek yang akan kita ukur tingginya. Lalu kita tembakkan laser ke titik tertinggi dari objeknya. Nah, ini kan kelihatan sudutnya yang diarahkan oleh jarum ini berapa? Ini misalnya 30 derajat. Jadi tingginya itu tangan 30 dikali jarak alat peraganya dengan objek yang diukur ditambah 0,27. Jadi 0,27 ini tinggi alatnya. Begitu dia. Nah, jadi kita akan coba ya. Jadi kita akan coba mungkin sebelum mengukur tinggi seseorang kita coba ukur tinggi benda yang ada di ruangan ini aja. Gimana? Boleh, Bu. Boleh. Oke, yuk kita praktikkan aja ya. Sebelumnya kita akan mengukur tinggi papan putih yang ada di sini, dinding putih di sebelah sini. Berarti yang pertama dilakukan adalah simpan dulu nih di lantai ya. Jadi dan pastikan datar. Jadi lantainya berbentuk datar. Nah, kemudian ditarik nih meterannya sampai ke objek yang akan diukur. Majukan. Majukan alatnya. Sambil ngomong sampai. Nah, jadi diposisikan dulu alatnya. Lepas. Oke. Jaraknya. Nah, di sini kami mengambil jarak 1 meter. Kemudian kita tunjuk lasernya ke jarak paling tertinggi pada dinding berwarna putih ini. Mungkin Tria boleh lihatkan sudutnya. Nah, ini sudutnya sekitar 65 derajat. Jadi kita bisa cari dulu nilai dari tangan 65 derajat itu berapa. Setelah itu kita kalikan dengan tadi 1 meter ya Kak? Iya. Jadi tangan 65 derajat dikali 1 meter ditambah 0,27. Itulah jaraknya dalam meter. Itulah tinggi dari dinding putih di belakang ini. Nah, teman-teman, kenapa ditambah dengan 0,27? 0,27 itu merupakan nilai konstan yang pasti karena sebagai jarak antara lantai dan juga alat ini. Jadi, segala objek yang kita ukur tingginya akan selalu ditambahkan dengan 0,27. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya bebas nih mau meletakkan alatnya di mana. Karena nanti yang berpengaruh adalah sudutnya. Jadi kalau semakin jauh kita letakkan alatnya, nanti kan sudutnya juga semakin tumpul gitu. Jadi mau diletakkan di sini boleh, nanti kan ada panjangnya berapa, kemudian
nanti sudutnya akan semakin lancip nih, karena kan jaraknya semakin dekat. Nah, kalau teman-teman mundurkan lagi sebenarnya alatnya boleh aja. Tapi nanti konsekuensinya adalah sudutnya akan semakin menumpul. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Mungkin Katria boleh tuliskan di papan tulis terlebih dahulu ya cara penghitungannya. Nah, jadi tadi sudutnya adalah 65 derajat. Jadi rumusnya itu ketinggiannya H sama dengan tangan dari 65 derajat dikali dengan tadi jarak antara alat peraganya dengan objeknya adalah 1 meter. Dikali 1 meter, terus ditambah 0,27. Nah, tangan dari 65 derajat itu sekitar 2,14. 2,14 dikali 1 ditambah 0,27. Ini satuannya adalah meter. Jadi hasilnya 2,14 ditambah 0,27, 2,41. Jadi ketinggiannya 2,41 meter. Kalau dalam senti ini sama dengan 241 cm. Jadi tinggi layar yang di belakang tadi 214 cm. Oke, nah itu tadi ya. Jadi ingat ya teman-teman, satuannya adalah meter. Kalau mau pakai sentimeter juga boleh sebenarnya, berarti dikonversikan. Berarti nggak 1 nih, berarti tadi harusnya 100. Kalau pakai satuannya sentimeter berarti nggak 0,27, berarti 27 gitu. Oke ya, berarti tingginya adalah 241 cm. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita mengambil objek secara acak di ruangan ini. Nah, kira-kira siapa yang bersedia? Abang-abang kru mungkin yang bersedia. Kita akan mengukur tinggi badan dan harus dicatat dulu bahwa kita tidak tahu ya berapa tinggi badan yang ada di sini. Yeay, tepuk tangan dulu. Nih kita nggak pernah janjian ya teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jadi kita nggak tahu nih tinggi abangnya berapa. Sebelumnya namanya siapa Pak? Bang Kris namanya. Nah oke, jadi kita mau ukur nih tinggi Bang Kris berapa. Gimana tuh Kak Afifa? Nah yang pertama yang harus diingat adalah kita harus posisikan dulu alatnya. Jadi mau diletakkan di mana alatnya? Mungkin boleh di sini. Mana? Oke. Setelah diposisikan, nah kita tarik meterannya ke objek yang mau kita ukur. Sini Bang. 1,5 berapa sih? Nah, Boleh menghadap ke sana atau ya betul Bang. oke ya, jadi sudah diposisikan alatnya, tarik meterannya ke objek yang mau kita ukur. Kemudian, Setelah itu kita tembakkan lasernya ke titik tertinggi dari objek yang diukur. Nah, jadi ditembakkan lasernya ke titik tertinggi, berarti ke rambutnya. setelah itu kita lihat sudut yang terbentuk dari klinometernya. Nah, di klinometernya ini sudutnya adalah 54 derajat. Nah, jadi kita akan mencari rumusnya, yaitu di sini saya hapus ya teman-teman. Jadi tadi sudutnya 54. Nah, ini karena ini angkanya sulit, jadi teman-teman semuanya boleh gunakan kalkulator ya, kalkulator saintifik untuk cari sudut 54 derajat. Nah, nilai dari tangan 54 derajat itu ternyata 1,31. 0,27. Iya. Oke, nah 1,37 Kak, tangan 54 derajat, 1,37 ternyata.
Terkejut ya kita tiba-tiba abangnya memendek. Nah, teman-teman, karena kita sudah memasukkan, kita dapat menghitung tinggi abangnya, yaitu dengan tangan 54 derajat dikalikan 1 ditambah 0,27. Lalu, tangan 54 derajat itu sama dengan 1,37 dikalikan 1 ditambahkan dengan 0,27 diperolehlah yaitu 1,64 meter. Nah, apabila kita konversikan ke sentimeter, maka diperolehlah yaitu 164 cm. Nah, sekarang kita tanya abangnya, apakah benar bang tinggi abang 164 cm? Berapa tuh bang? Awal pada saat SMP 17 lebih, sekarang Nah. 1. Ya, sekitar 1,7-an ya. Nah, 1,7 sekian gitu. Nah, mungkin nanti kekurangannya itu ada di tangannya dan juga pengukuran lasernya. Gitu ya. Karena kan kita nembak ke titik tertinggi. Tuh, tadi kan kita mengabaikan asumsi pakai sepatu, kemudian juga rambut segala macamnya gitu. Jadi mungkin ketelitiannya di situ. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Kris. Terima kasih banyak, Bang. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, kenapa sih ngambilnya 1? Jadi tangan 54 itu dikali 1. 1 itu adalah 1 meter tadi ya. Sebenarnya boleh aja, mau sebarang jarak juga boleh aja. Nah, tapi 1 itu supaya mempermudah perhitungannya. Jadi tangan 54 derajat dikalikan 1 meter. Kemudian ditambah 0,27. Oke. Nah, itu teman-teman permainan alat peraga matematika hari ini. Nah, setelah ini kita akan ada permainan alat peraga matematika yang lainnya dan pastinya tidak kalah menarik dari permainan apa ini, Kak? Clinolazemate. Clinolazemate. Oke, jadi jangan kemana-mana karena setelah iklan berikut ini kita akan balik lagi main game seru-seruan bareng teman-teman yang ada di rumah. Dadah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ayo Belajar Matematika. Nah, kalau sebelum iklan tadi kita sudah mengukur tinggi suatu benda nih pakai alat yang namanya clinolazemate. Nah, kalau di segmen ini kita akan main games. Gamesnya battle nih, jadi ada 2 tim, nanti tim A dan tim B. Nah, menggunakan satu alat peraga ini. Nah, alat peraga ini juga adalah karya dari siswa SMA Kristen Immanuel yang memenangkan lomba Gama di Komet 21. Nah, dalam games ini, alat peraga ini jadi ada bola-bola nih. Teman-teman bisa lihat semuanya ada bola-bola, kemudian ini ada alat untuk memutar box ini sehingga nanti akan keluar 1 bola. Gitu ya, nanti akan keluar 1 bola, dalam bolanya nanti akan ada pertanyaan, ada soal yang harus dijawab. Oke, nah soal itu nanti akan dijawab secara rebutan nih oleh 2 tim. Nah, menariknya adalah masing-masing tim nanti akan mendapat puzzle. Jadi ada 2 puzzle di sini. Nah, tingkatan soalnya, jadi ada 3 tingkatan soal nih. Ada soal yang easy, yang mudah, ada yang medium, ada juga yang hard, yang susah. Nah, kalau berhasil menjawab benar soal easy, maka dapat 1 kepingan puzzle. Nah, kalau menjawab medium berarti 2 kepingan puzzle. Nah, menjawab yang hard berarti 3 kepingan puzzle. Nah, tim yang akan menang adalah tim yang berhasil menyusun puzzle dengan sempurna. Gitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, jadi kita langsung mulai aja gamesnya ya. Nanti saya akan berperan menjadi jurinya. Jadi kalau kalian dapat bolanya langsung serahkan ke saya, kemudian dijawab deh di papan tulis. Oke ya? Oke, Bu. Oke, kita mulai. Mungkin siapa dulu nih yang mau memutar bolanya? Sweet aja kali ya, Bu ya? Oke, boleh. Sweet, silahkan. Oke, saya yang menang ya. Nah, pertama saya akan memutar alat gacha ini. Nah, kemudian
dapat 1 telur yang akan saya kasihkan ke Ibu Miftah. Oke, kita sudah dapat nih 1 telur berwarna abu-abu. Oke, nah ini soalnya kategori easy ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi soalnya adalah rasionalkan dan sederhanakanlah 2 per akar 8. Gampang nih. Jadi 2 per akar 8. Ayo. Untuk timnya Afifa dan Brendan. Oke, silakan Ayo. Brendan. Saya mau menjawab benar atau tidak. Oke, berapa jawabannya? Setengah akar 2. Iya, benar. Coba ditulis. Sama. Iya. 2 per akar 8. Oke, tadi soalnya itu kan 2 per akar 8. Kita disuruh merasionalkan bilangan pecahan ini. Nah, untuk merasionalkannya kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 8 per akar 8. Ini bisa kita lakukan karena akar 8 per akar 8 itu kan 1. Jadi kalau dikali 1 itu tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, ini 2 kita kalikan dengan akar 8 itu hasilnya 2 akar 8. Nah, akar 8 kita kali akar 8 itu kan akar 64. Dan itu hasilnya 8. Jadi ini adalah per 8. Nah, akar 8 ini kita bisa pecah jadi akar 4 dikali 2. Nah, untuk akar 4 dikali 2 ini berarti ini 2 dikali akar 4 dikali akar 2 per 8. Nah, akar 4 itu kan 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi 4 per 8 akar 2 atau dengan kata lain setengah akar 2. Oke, benar ya jawabannya. Oke, berarti karena ini soalnya tingkatannya easy, berarti tim Brendan mendapat 1 puzzle. Boleh ambil 1 puzzle. Ya. Oke, sambil menunggu silahkan selanjutnya, silahkan timnya Willy untuk memutar bolanya. Pink. Oke, ini bolanya berwarna pink. Nah, tingkatannya medium. Jadi kalau benar, itu bisa dapat 2 puzzle. Nah, soalnya adalah rasionalkanlah akar 98 dikali akar 2 per akar 7 menjadi bentuk yang paling sederhana. Ini perintahnya mirip nih dengan soal yang tadi. Nah, silahkan coba berapa hasilnya. Akar 98, akar 2, akar 7. Akar 28. 27 akar 8. Akar 28. Coba tanya. Oke, berapa hasilnya, Katria? Akar 28. Akar 28, coba disederhanakan lagi. Akar 28 itu, Oh iya, akar 28 itu 2 akar 7. ya benar. Coba dikerjakan. 98 akar 2 akar 7. Akar 98 dikali akar 2 per akar 7. Nah, kita kan punya soal akar 98 dikali akar 2 per akar 7. Nah, akar 98 ini kan hasil perkalian dari 7 dikali 14. 7 dikali 14 kali akar 2 per akar 7. Nah, akar 7 dikali 14 ini kan akar 7 dikali akar 14. Akar 7 dikali akar 14 dikali akar 2 per akar 7. Nah, ya salah. Akar 7. Nah, di sini kan ada akar 7 di pembilangnya dan akar 7 di penyebutnya. Jadi ini bisa kita bagi, dapatlah hasilnya sisa akar 14 dikali akar 2. Nah, akar 14 dikali akar 2 ini kan sama dengan akar 14 kali 2, 28. Nah, akar 28 ini kan sama dengan 28 itu 4 kali 7. 4 kali 7.
Nah, akar 4 itu 2, berarti dapat 2 akar 7. Inilah bentuk rasionalnya. Oke, benar ya jawabannya. Jadi 2 akar 7. Nah, karena soalnya medium, berarti timnya Willy mendapatkan 2 puzzle. Yeay. Oke, selanjutnya timnya Brandon. Silahkan mengambil bolanya. Enggak ya? Oke, kembali mendapat bola berwarna pink. Nah, soalnya agak panjang nih teman-teman. Waduh. Nah, ini soalnya hard. Nah, dapat 3 nih kalau bisa. Nah, pada suatu sore, Benny menerbangkan layangan setinggi 4,7 meter di atas permukaan tanah. Dan panjang tali layangan dengan ketinggian tersebut adalah 6 meter. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara tangan Benny dan layangan. Tuh ya. Jadi si Benny ini lagi main layangan. Nah, tingginya 4,7 di atas permukaan tanah. Nah, panjang tali layangannya itu adalah 6 meter. Sini layangan. Nah, ditanyanya besar sudut yang terbentuk antara tangan Benny dan layangannya. Ini soalnya hard. Berarti kalau benar dapat 3 puzzle. Iya, trigonometri. Enggak sih, enggak kayaknya. Iya, berarti bukannya cos theta sama dengan Berarti apa? 4,7 per 6. Iya, arcos. Enggak. Oh iya, iya. 4,7 per 6. Berapa ya? 7 per 6 berapa ya? Jadi si Benny lagi main layangan. Kemudian tingginya layangannya itu 4,7 meter di atas permukaan tanah. Nah, panjang tali layangannya itu adalah 6 meter. Berapa besar sudut yang terbentuk antara tangan Benny dan layangannya? Ini jawabannya gampang, tapi caranya aja yang hard. Angkanya bagus sih. Angkanya bagus. Angkanya bagus. Berapa ya? Angkanya sudutnya sudut umum yang biasa digunakan. 7 per 6 tuh sekarang. Angkanya bagus nih. 4,7 meter. Ini 1 per 2. Kemudian panjangnya 6 meter. Besar sudut yang terbentuk antara tangan Benny dan layangan. Ketiga. Bisa? Cari. Oke, nggak ada yang bisa ya, berarti pas nih. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Timnya Willy berarti. Sebenarnya jawabannya tadi adalah 30 derajat ya, teman-teman. Nah, jadi angkanya bagus 30 derajat. Iya, tadi. Jadi teman-teman yang di rumah juga bisa coba ini. Tadi kira-kira berapa? Oke. Nah, timnya Willy sudah dapat nih. Bola berwarna pink. Lagi-lagi berwarna pink. Dan soalnya panjang. Oke. Tapi easy. Tingkatannya easy. Sebuah sarang lebah adalah kumpulan sel berbentuk prisma heksagonal. Dan lilin yang dibangun oleh lebah untuk menyimpan madu. Sekelompok kecil lebah baru saja memulai koloni mereka di sebuah cabang pohon durian. Jumlah sel yang dapat mereka bangun per hari meningkat secara eksponensial. Jumlah sel di sarang mereka setiap harinya ditunjukkan dalam daftar berikut. 1, 2, 4, 8, 16. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun 128 sel di sarang mereka? Saya, Bu. Oke, gimana Tria? 8 hari apakah benar?
Kita lihat kunci jawabannya. Nomor 27 benar 8 hari. Oke, silakan. Boleh Guru yang jelasin? Iya. Pangkat 8 berapa? 1, 2. Oke, coba silakan dijelaskan. 2,7, 128. Hanya satu. N-nya berapa? N-1. Nah, jadi pertanyaannya kan yang ditanyakan itu berapa jumlah lubang sarang lebah yang pada hari keberapa jumlah sarang lebahnya itu ada 128. Nah, kita kan tahu tadi ada barisan, ada 1, ada 1, 2, 4, 8, 8, 16. 16 Oke. dan titik-titik. Nah, kita tahu kalau barisan tersebut kan eksponensial. Nah, kalau kita ini kan bisa 2 pangkat 0 dan ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2 dan ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah sarang hari keberapa sarang itu berjumlah 128. Nah, kalau kita tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 128. Nah, 2 pangkat 7 itu kan hasilnya 128 kan. Nah, makanya jawabannya itu adalah hari ke-8. Hari ke-7. Hari ke-8 ya. Oke. Oke, benar ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini ya. Jadi kita lihat ini sebenarnya barisan dan deret teman-teman semuanya. Jadi ini kan 1, 2, 4, 8, 16. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai eksponensial juga bisa. Tapi kalau kita belum belajar eksponensial misalnya, tapi kita lihat polanya. Ini kan 1 itu adalah 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, dan seterusnya. Nah, kita mau mencapai 128 nih. Jadi 2 pangkat berapa sih yang hasilnya adalah 128? Gitu ya, ternyata kan 2 pangkat 7, berarti 128. Nah, kenapa 8? Karena kan tadi ini mulainya dari 0. Berarti ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini adalah hari ke-8. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah 8. Nah, teman-teman semuanya, ini akan bisa berlanjut seperti yang saya sampaikan tadi. Tim yang menang adalah tim yang berhasil menyusun puzzle dengan cara sempurna. Nah, jangan lupa saksikan Ayo Belajar Matematika di TVRI karena nantinya kita akan main game seru-seruan bareng sambil belajar matematika. Karena matematika itu Menyenangkan. Dadah.